Diduga kehilangan miliaran rupiah dan kontrak kerjasama semenjak diboykot dan di-cancel oleh netizen, Sarwendah masih dihujat hingga hari ini. Akankah semua ini berlalu dan netizen memaafkan jika Sarwendah meminta maaf langsung kepada Ruben Onsu? Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Akankah Sarwendah dimaafkan? Dan semua cerca cancellation dan juga hujatan ini akan selesai jika Sarwendah meminta maaf secara langsung kepada Ruben Onsu. Mari kita bahas. Lebih ke arah, maksudnya netizen ini masih meng-cancel ya Sarwendah dan juga Gio di beberapa kali siaran live-nya termasuk kemarin di tanggal kembar 66 gitu, dan hingga menyebabkan juga bahkan sampai ada kejadian yang kayak ada orang yang membela Sarwendah juga terus tercancel juga oleh netizen. Nah tapi menurut Mas Denny, kejadian seperti siapa yang bela? Ada beberapa artis di tweets lah cukup banyak, maksudnya ada yang bukan membela ya, cuma maksudnya kayak Sarwendah juga udah minta maaf deh gitu bahasanya. Jadi kalian bisa nggak berhenti gitu buat memojokkan dia gitu maksudnya. Waduh, nanti kita kena cancel atau enggak nih? Nggak, cuma maksudnya pada akhirnya apakah netizen ini nyari apa sih? Maksudnya Sarwendahnya udah meminta maaf, tapi di satu sisi netizen ini masih berharap hingga menguliti. Kemarin Gio sempat ditanyain, CEO brand apa? Oke. Yang pertama adalah saya nggak berusaha membela Sarwendah. Kalau dibilang membela Ruben, ya seharusnya saya lebih membela Ruben karena pertemanan saya sama Ruben lebih lama dibandingkan saya kenal dengan Sarwendah. Tapi enggak, karena saya tidak tahu secara pasti permasalahan mereka ini apa, dalam artian ini masalah yang pribadi, diawali dengan itu. Kalau setelahnya pun saya nggak terlalu mengikuti. Tapi kembali di sini saya merasa tidak pantas untuk membela salah satunya atau menjadi seseorang yang pun bisa menjadi penengah atau apapun itu tadi. Maka saya izinkan menjadi netizen juga yang mencoba untuk lebih melihat ini dari berbagai sisi sehingga kita akan mendapatkan gambaran lebih terang apa yang harus kita lakukan. Nah, tapi kalau apa yang ingin dimau oleh netizen, saya pikir adalah netizen di sini itu berusaha untuk menyampaikan apa yang mereka rasakan melalui cara yang mereka kira ya selama ini mereka anggap benar. Nah, apa yang mereka rasakan adalah apa yang mereka rasakan saat melihat dua konten yang dianggap meresahkan itu tadi. Satu konten saat Sarwendah di sini itu mengucapkan kata nggak butuh duit lo, ya itu. Dan satu lagi yang diduga suara Sarwendah saat ada kata nggak butuh cowok apalagi cong. Nah, ini adalah hal yang ya masyarakat atau siapapun yang menghujat mempercayai bahwa hal tersebut itu dianggap ditujukan untuk Ruben Onsu. Dan jika memang itu benar, maka saya pun pasti akan setuju bahwa apa yang dikatakan oleh Sarwendah ini kurang pantas. Pantas tidak pantas pada tempatnya, tidak pantas juga secara langsung, karena ya kita tahu bahwa Ruben Onsu sangat berjasa kepada kehidupan Sarwendah, dan tidak pantas juga diucapkan oleh seseorang yang memiliki jutaan pendukung dan ya bisa menghasilkan uang 200 juta sekali live, yang artinya masyarakat banyak percaya kepada dirinya. Sarwendah bukanlah sekedar ibu-ibu yang memiliki permasalahan dengan mantan suaminya, lalu terus kemudian hidup dengan semua kerja kerasnya menghidupi kedua anaknya dengan pacar barunya itu. Bukan menghidupi pacar barunya, maksudnya di sini adalah menghidupi kedua anaknya dan sekarang bersama pacar barunya, dan ya bahwa apapun yang terjadi ini tidak bisa dilepaskan dari konteks yang terjadi di kehidupan sebelumnya. Jadi makanya kemarin pun waktu meminta maaf, orang-orang kemudian mempertanyakan permintaan maaf ini kepada siapa? Kenapa tidak diucapkan kepada Ruben Onsu? Karena kalau menurut saya pasti akan ada perbedaan. Jika ternyata ada permintaan maaf juga, jika ada permintaan maaf yang juga diucapkan dan ditujukan kepada Ruben Onsu. Tapi ya kita tahu bahwa di saat itu tidak ada yang ditujukan. Dan penasihat hukum Sarwendah juga di sini, lawyernya itu mengatakan bahwa itu tidak ditujukan kepada Ruben Onsu. Maka ya ini jadi kemudian netizen akhirnya mengambil sesuatu yang dia ambil dari rasa yang dia dapatkan. Dan ingat, itu adalah sesuatu yang diucapkan. Ditambah konteks wajahnya yang memang ya itu sih
wajahnya itu julid banget ya, yang mukanya begitu itu seperti itu. Walaupun dia habis gitu dia menutup mulut dan setelahnya meminta maaf. Tapi ya itu rasa yang didapatkan oleh netizen. Dan netizen tidak bisa dipersalahkan jika ternyata mereka sakit hati dengan hal itu. Iya, kalau secara bahasa hukum kan memang tidak menyebutkan merek ya secara langsung. Maksudnya kayak itu kata-kata itu ditujukan kepada siapa gitu. Tapi maksudnya netizen se-Indonesia nih kayaknya udah tahu juga arah obrolan ini tuh memang menujunya ke mana gitu. Apakah itu akan justru menjadi sebuah kesalahan di saat ya Sarwenda justru meminta maaf kepada Ruben Onsu nantinya, maksudnya agar terlihat, agar netizen bisa melihat juga mungkin niatnya Sarwenda itu nggak sebegitu jahatnya untuk menjatuhkan nama seseorang kah, atau gimana gitu. Ya seharusnya Sarwenda kalau memang ternyata itu tidak ditujukan kepada Ruben Onsu, itu narasinya dia ya. Dia harusnya mengatakan bahwa itu tidak saya tujukan. Tetapi jika ternyata dianggap demikian dan melukai hati Ruben Onsu, saya dengan segala kerendahan hati meminta maaf. Gak ada yang dirugikan kan kalau mengatakan itu. Sejatinya akan banyak hal yang akan juga nggak akan separah ini jika ternyata dia meminta maafnya itu diberikan objek. Dan itu tidak berarti mengakui bahwa yang dikatakan itu kepada Ruben Onsu, karena dia juga tidak mengaku demikian. Jadi kalau menurut saya kembali di sini dalam kartu Wheel of Fortune, hal-hal yang berkaitan dengan uang ini harus diselesaikan dengan uang, dalam artian bukan hari dibayar ya, bukan. Tapi harusnya Sarwenda bisa membayar seorang ahli komunikasi, seorang psikolog yang akan bisa menilai setiap kata dan dampak yang diucapkan. Karena apa yang dilakukan itu sudah memberikan damage yang luar biasa kepada image Sarwenda sendiri, image Sarwenda dan Gio, dan image Gio juga. Nah, ini yang harusnya diukur secara masak-masak, dan Sarwenda tidak boleh, kalau saya bilang pelit untuk mengeluarkan uang untuk menyelesaikan permasalahan yang ini pasti sangat besar ruginya. Bahkan kalau saya bilang miliaran, sangat mungkin kalau termasuk potensinya ini bisa puluhan miliar rupiah. Bukan hanya ke sana doang, tapi kan anak jadi korban. Dan juga baru-baru ini kan kemarin. Hari ini atau kemarin gitu, Bertrand kan juga sempat diwawancara, bahkan sampai mencetuskan bahwasanya ya dia nggak mau ketemu sama Sarwenda lagi lah, merasa kecewa dan sedih melihat ibunya berkata seperti itu gitu. Ibu angkat ya jatuhnya. Ibu angkatnya berkata seperti itu padahal ayahnya nggak seperti itu. Nah, menurut Mas Denny sendiri apa ya bahasanya ini juga sebenarnya Bertrand usianya berapa? Karena jika Bertrand ini ternyata usianya 21 masih tahun. 21, oke. Kalau masih di bawah umur, saya pikir ya wartawan yang menginterviewnya ikut bisa mengarahkan apa yang harusnya dia sikapi di situ. Tapi kalau umurnya 21 tahun, ya saya pikir ini adalah ungkapan dan juga sebuah pilihan sikap yang diambil oleh Bertrand. Ya salah satunya yaitu tadi, ini adalah dampak dari apa yang diucapkan oleh Sarwenda saat dia meminta maaf. Seharusnya dia pun kalau memang menganggap bahwa Bertrand ini adalah orang yang juga harus dilindungi di sini, termasuk dalam ya, minta maafnya dia menyebutkan juga hal itu tadi. Tetapi ya inilah yang mungkin kondisi yang sesungguhnya yang terjadi. Dan ya saya ikut bersimpati kepada perasaan Bertrand di sini. Dan kalaupun ternyata Bertrand melihat dan menurut pengakuannya dia mengatakan hal-hal yang ya kurang mengenakan saat dia tinggal serumah dan sebagainya, ya ini adalah satu fakta baru yang malah akhirnya akan merugikan Sarwenda jika itu mengemuka. Dengan statement seperti itu maksudnya Thalia dan Tania sama Sarwenda, terus ini dia jadi nggak mau ketemu Sarwenda juga. Ini bukan sebenarnya memperkeruh ya, maksudnya memperkeruh di saat situasinya seperti apanya yang memperkeruh? Jadi kebelah dua lagi gitu statementnya Bertrand sendiri di kasus ini. Yang memperkeruh ya wartawan, bukan Bertrand. Ya Bertrand, kecuali kalau Bertrand punya channel YouTube seperti saya terus mengatakan seperti ini. Yang wawancara Bertrand Peto adalah yang memperkeruh suasana. Kalau itu pertanyaanmu, itu jawabannya. Tapi di satu sisi nantinya bisa apa bahasanya? Mungkin bisa berdamai kembali nggak sih? Kalau berdamai kembali itu sesuatu yang masih sangat mungkin. Dan masih sangat panjang. Saat berdamai masih dalam keadaan sekaya sekarang atau tidak? Nah itu pertanyaannya. Dan sejatinya semua obrolan ini pasti mengarahnya itu ke sana. Karena saya juga melihat bahwa jika kemarin permintaan maafnya ini bisa ditulis dengan lebih baik, akan lebih banyak harta yang terselamatkan, muka yang akan bisa diselamatkan juga, dan juga karir yang akan bisa lebih dimaafkan. Tapi yang disayangkan adalah ini konteks dari pembicaraan kita adalah permintaan maafnya yang ya kurang bisa mengcover semua hal itu tadi, dan ini sangat disayangkan. Kalau itu dikerjakan dengan lebih teliti, dengan bisa memberikan dan menyentuh perasaan yang dilukai. Ingat loh, netizen ini meluangkan waktu, meluangkan uang
Saya nggak tahu ya berapa besar untuk nyari konten dan terus kemudian berkomentar di sana. Artinya mereka ini terluka. Mereka terluka karena ada image di masa lalu yang menunjukkan Sarwenda sebagai seseorang yang sabar. Seorang yang pakai daster, lalu rambutnya di roll ke atas seperti itu. Berjualan panci dan kebutuhan rumah tangga yang lainnya. Sesuatu yang menyentuh hati ibu-ibu yang ya menjadi sasaran dari brand Sarwenda ini tadi. Maka layak kalau mereka sekarang itu marah dan juga akhirnya mengungkapkan kekesalan. Lantas berarti kalau begitu, setelah kan ini udah bahasanya udah kadung meminta maaf ya. Apakah memang nantinya kalau ini nggak segera berakhir, mereka sebaiknya, maksudnya Sarwenda bertemu dengan Ruben untuk meminta maaf secara langsung atau biarkan ini menguap begitu saja? Kalau minta maaf secara langsung kayaknya akan sulit ya. Tapi Sarwenda sebenarnya bisa membuat konten permintaan maaf yang juga itu tadi. Yang ditujukan ya juga mungkin menyebut nama mantan suaminya ini. Karena orang-orang kebanyakan itu juga banyak yang sakit hati karena menganggap Sarwenda ini sampai sekarang itu ya tidak menghargai Ruben Onsu. Ya, menganggap ya seperti itu ya. Apakah apa yang terjadi tentu saja kita tidak tahu dan hati dan juga diri Sarwenda yang tahu di sini. Dan apa permasalahan sungguhnya di antara mereka berdua ya? Orang juga sebenarnya tidak tahu, tetapi image ini adalah sesuatu yang dijual. Apakah Sarwenda tiap hari mengenakan daster ya? Saat saya ketemu di rumahnya sih ya dia nggak pakai daster ya. Tapi maksudnya kan image-nya seperti itu. Maka image inilah yang harus diberikan. Maka jika ternyata dia harus menunjukkan image meminta maaf kepada Ruben Onsu, maka ya mungkin itu yang harus dilakukan. Dan apakah memang ini akan menyelamatkan? Ya, secara langsung tidak, tapi mengurangi, saya yakin pasti akan ada. Dan saat terus kemudian dia sekarang ini menutup komunikasi, tidak menunjukkan apapun, live pun kemarin 6 memang jadi live. Jadi cuma sebentar doang apa? Nah, jadi ini pun juga sesuatu yang kalau menurut saya ya nggak saya bilang keliru ya, tetapi kalau dia memang berani untuk mencoba untuk menemui para penggemar yang terluka ini tadi, saya pikir komunikasi itu akan berjalan. Karena mendiamkan ini sebenarnya adalah strategi atau trik lama yang nggak dianggap terlalu populer. Dan ini akan malah membawa ya tadi orang-orang yang hilang ini udah hilang begitu saja. Ini kan terbukti dari orang-orang banyak yang juga unsubscribe. Nah, betul memang masih memiliki penggemar setia yang no matter what apa yang dilakukan oleh Sarwenda mereka akan tetap dukung. Tetapi apakah orang-orang ini pun tidak berhak mendapatkan kepedulian gitu? Kalau menurut saya sih orang-orang ini termasuk orang-orang yang juga setia tapi mereka ini kritis. Mungkin saja mereka ini orang-orang yang pertama kali mungkin dulu menyukai Sarwenda terus sakit hati saat ini. Jadi kalau boleh saya sarankan di sini adalah ya it's okay untuk muncul kembali. Dan manusia memang tempatnya salah, walaupun ya hujatannya ini banyak yang berlebihan yang menganggap kalau itu watak aslinya yang saya pikir ya saya memiliki penilaian yang berbeda terhadap Sarwenda. Tetapi apa yang image yang akhirnya diterima ini adalah sesuatu yang paling penting saat ini. Dan itulah yang terus kemudian dinilai oleh para pemberi pekerjaan, pemberi endorse. Dan juga dari sanalah Sarwenda mendapatkan kalau kita bilang itu ya periuk nasi untuk bisa menafkahi anak-anaknya ini tadi. Tapi apakah kita juga nggak perlu membahas bagaimana nasib sang CEO, Gio? Apakah Gio akan tetap mendampingi Sarwenda jika ternyata cancellation ini terus terjadi? Akankah Gio akan ikut juga menerima cercaan? Karena saat ini jika Sarwenda tidak merespon, maka Gio pasti akan jadi sasaran tembak juga. Padahal Gio sebelum bertemu Sarwenda telah memiliki beberapa brand yang dia juga besarkan. Akankah cinta menutupi ini semua? Atau akankah dia harus menyelamatkan hartanya? Mari kita akan bahas di konten yang berikutnya. Untuk kalian yang membacakan kartunya, hubungi nomor di bawah sini. Terima kasih, sampai jumpa, dan salam.